Amalan inilah mengundang rahmat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Adam tidak sanggup menyelamatkan manusia. Kata Adam, pergilah kau ke Nuh sana. Maka mereka datang kepada Nuh. Nuh pun sama dan mengatakan, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian karena aku pernah berdoa kepada kaumku kehancuran kepada mereka. Ketika Nuh berdakwah kepada kaumnya 950 tahun, tidak ada yang menerima dakwahnya. Bayangkan, 950 tahun tidak ada yang menerima dakwahnya, kecuali sedikit. Ada yang mengatakan 20 orang, ada yang mengatakan 80 orang yang ada di perahunya itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab kaum Nuh dengan cara apa? Tidak turun hujan. Lama bertahun-tahun tidak turun hujan. Kemudian Nuh pun membuat kapal di tengah padang pasir. Sudah tidak turun hujan, Nuh buat kapal di padang pasir. Datang kaumnya, Nuh ini sudah gila, buat kapal di tengah padang pasir, air dari mana? Hei Nuh, kau kemarin ngaku nabi, sekarang kenapa jadi tukang kayu? Dihina oleh kaum. Tapi Nuh tetap saja buat kapal. Sampai pada waktunya akhirnya Nuh berdoa kepada Allah dan mengatakan, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafar. Ya Rabb, jangan kau sisakan satu jiwa orang kafir hidup di bumi, sebab kalau kau hidupkan mereka, mereka akan menyesatkan agamamu dan tidak melahirkan kecuali orang-orang fajir yang akan hidup di bumi. Akhirnya Allah azab kaum. Bayangkan, Allah hancurkan, Allah kirim banjir bandang yang luar biasa, sehingga tidak ada satu jiwa yang selamat kecuali orang yang berada di kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kata Nuh, aku tidak bisa, aku sudah mendoakan kehancuran kepada kaumku. Berangkatlah kau ke Ibrahim sana. Datanglah mereka kepada Ibrahim dan mengatakan, ya Ibrahim, anta Khalilur Rahman, kamu kekasih Allah, selamatkan kami. Kata Ibrahim, aku tidak bisa menyelamatkan kalian karena aku pernah berdusta dengan 3 kali dusta. Ini yang menyebabkan aku tidak bisa berikan syafaat kepada kalian. Kapan dustanya Ibrahim? Pertama, ketika Ibrahim masih remaja. Ibrahim sudah ditanamkan tauhid dalam dadanya, tidak suka dengan para penyembah berhala. Ketika bapaknya mengatakan, Ibrahim, ini Raja Namrud sedang membuat pesta kerajaan, ayo kita keluar, kita ikut pesta kerajaan, kita rame-rame di luar. Kata Ibrahim, ini sakit, maaf pak ya, saya lagi sakit. Padahal dia tidak sakit, dia berdusta, dia mengatakan saya sakit. Ini dusta yang pertama. Kenapa Ibrahim sampai berbohong dan mengatakan saya sakit? Karena dia punya rencana. Ketika orang sedang berpesta di jalan-jalan, di lapangan, dia masuk ke istana Namrud. Kemudian dia masuk ke tempat ibadah Namrud, dilihatnya patung berjejer di mana-mana. Di tangan sudah ada palu, dihancurkan semua patungnya kecuali satu patung yang sangat besar. Dibiarkan dia tetap tegak di situ, dikalungkan palunya di situ. Kemudian dia pergi. Setelah kejadian itu, orang-orang heboh karena Tuhannya hancur. Tuhannya tidak bisa membela diri, Tuhannya tidak bisa melawan yang menghancurkan. Heboh satu kerajaan, siapa nih yang menghancurkan patung-patungku, Tuhan-Tuhanku, dewa-dewaku. Akhirnya kemudian diutusnya jasus mata-mata, intelijen. Akhirnya ketahuan, oh begini Namrud, ada fatan anak muda yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Kata Namrud, tangkap Ibrahim. Ditangkap Ibrahim. Kemudian mulailah terjadi dialog. Kata Namrud, ya Ibrahim, a'anta fa'alta bi alihatina, engkau yang melakukan ini, kau hancurkan patung kami. Kata Ibrahim, tidak. Siapa yang bilang aku yang menghancurkan patung? Kejahatan itu harus ada 2 alat bukti. Mana buktinya, mana saksinya? Saya tidak punya alat bukti. Palunya ada di sana tuh. Kau salahkan tuh patung yang paling besar, dia yang menghancurkan tuh. Patungnya ada di situ, palunya ada di situ. Aku kan gak bawa palu, patung itu yang bawa palu. Kenapa saya disalahkan? Salahkan patung itu. Itu bohong yang kedua. Ibrahim bohong.
Kata mereka, ya Ibrahim, kau sudah tahu patung itu tak bicara, kenapa kami pula menginterogasi patung? Orang ini tidak berakal, sudah tahu patung tak bisa bicara, disembah pula. Akhirnya kemudian Ibrahim pun berbohong yang kedua kali. Ketiga kalinya setelah Ibrahim tidak bisa lagi berdakwah di Irak, ke Palestina dapat jodohnya Siti Sarah. Kemudian hijrah ke Mesir. Akhirnya dia pun berjumpa dengan satu kerajaan, rajanya zalim, yang kalau melihat ada orang punya istri cantik, suaminya dibunuh, istrinya diambil. Kata Ibrahim, istriku Sarah, kalau ada prajurit raja, jangan kau bilang istriku, nanti kau diambil, aku pula dibunuh. Bilang saja, aku ini saudaramu, bukan suami. Nah, ini bohong lagi. Maka Ibrahim sudah berbohong ketiga kalinya, aku tidak bisa berikan syafaat. Datang kau kepada Nabi Musa. Datang akhirnya kepada Nabi Musa dan mengatakan, ya Musa, tolonglah kami. Kata Nabi Musa, aku tidak bisa menolong kalian, aku sudah membunuh orang. Nah, Musa lebih parah lagi, bunuh orang dia. Kemudian Musa bercerita, aku melihat ada anak muda Bani Israel bertengkar dengan anak muda Bani Kipti, orang-orangnya Fir'aun. Akhirnya kalahlah anak muda Bani Israel. Aku lewat, anak muda ini mengatakan, ya Musa, tolong aku. Maka Musa menolong anak muda Bani Israel, dipukulnya, nggak ada niat bunuh. Musa ini Nabi, punya kekuatan 40 laki-laki, sekali pukul mati orang itu. Padahal nggak niat bunuh. Aku sudah bunuh orang, nggak bisa. Datang ke Nabi Isa. Datang kepada Isa. Isa mengatakan tidak bisa karena kaumku menyembah diriku. Mengatakan aku Tuhan, mengatakan aku anak Tuhan, mengatakan aku satu di antara tiga Tuhan. Berangkat kau ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baru mengatakan ana laha, kan ku coba. Berangkat Rasul menghadap Allah, kemudian sujud di bawah arsy. Lama Rasul sujud, sampai Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya berfirman, irfa ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta, qul tusma, isfa tushaffa. Bangkit dari sujud wahai Muhammad, katakan kau didengar, mintalah kau diberi, mintalah syafaat, kuberikan kau syafaat. Maka Nabi kemudian diberikan syafaatul uzma. 7 syafaat diberikan kepada manusia, baik syafaat umum ataukah syafaat khusus. Maka hanya Nabi SAW yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Setelah kemudian terjadi syafaat inilah, manusia sudah ada lega karena ada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itulah terjadi apa yang disebut dengan qisas pada hari kiamat. Apa itu qisas? Qisas ini berlaku kepada makhluk duluan, kepada binatang. Manusia akan dikumpulkan di sebuah lapangan di padang mahsyar. Kemudian binatang akan dibangkitkan, mulai harimau sampai kepada kecoa, sampai kepada semut, sampai kepada ulat dan lalat, semua dibangkitkan. Dan manusia menonton. Di situ terjadi qisas. Sampai-sampai binatang yang bertanduk, yang suka nanduk-nanduk di dunia kawannya, tanduknya dicopot, diletakkan kepada yang tidak bertanduk, yang didoliminya. Kata Allah, tanduk sebagaimana kau ditanduk di dunia. Berapa kali kau tanduk, berapa kali dia kau tanduk. Binatang saja dikisos. Hati-hati, karena kisos ini bukan hanya binatang dengan binatang, termasuk binatang dengan manusia. Karena ada orang-orang itu yang suka ngadu binatang kan, ngadu ayam, ngadu kambing, ngadu jangkrik aja ada. Jangkrik diadu-adu, ngadu semut juga ada. Nanti itu akan dikisos itu semut dengan manusia. Sebagaimana Anda mengadu ayam, nanti ayam mengadu kita. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terjadi kisos di situ. Setelah keadilan Allah tegak kepada binatang, tetapi binatang itu tidak ada hisab, hanya dikisos. Setelah kemudian selesai kisosnya, Allah katakan kuni turaba, jadilah kau tanah. Semua binatang jadi tanah. Ketika orang kafir melihat binatang jadi tanah, dia pun berteriak dan mengatakan, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku juga jadi tanah seperti mereka jadi tanah. Tapi mustahil manusia jadi tanah, karena mereka akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Masyaallah muslimin.
Setelah itu baru kemudian al-ardu. Apa ardu itu? Ardu itu artinya amalan kita di dunia ditampakkan di hadapan kita pada hari kiamat. Nabi menyebutkan ada 3 kelompok yang akan pertama kali disentuh api neraka sebelum yang lainnya. Pertama, ada orang ahli Quran. Orang betul-betul pakar Quran ketika di dunia didatangkan di hadapan Allah. Kemudian diperlihatkan pahalanya di dunia. Ini loh pahalamu di dunia. Kau ini rajin ngaji, rajin baca Quran, tengah malam kau ngaji, ditampakkan pahalanya semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, betul itu amalan? Kata ahli Quran, ya betul ya Rabb, itu amalanku selama di dunia. Aku tidak pernah membaca Quran kecuali karena untukmu ya Rabb. Allah katakan, kadzabta, dusta kamu. Dusta kamu, kadzab, dusta kamu. Kamu itu ngaji, kamu belajar Quran, kamu membaca Quran supaya orang mengatakan kamu itu qari. Dan itu sudah ma'ruf. Niatmu itu riya, karena ingin dipandang manusia dan dikatakan kau ini seorang alim, seorang qari pembaca Quran. Maka Allah perintahkan kepada para malaikat, seret orang ini masukkan ke dalam neraka. Kemudian orang yang kedua datang, orang yang ahli infak. Pokoknya apapun tempat di dunia dia butuh infak, dikasih duit. Bangun masjid, nih infak saya. Anak yatim, nih infak saya. Janda miskin, ini infak saya. Apa yang tidak diinfakkan, diinfakkan sama dia. Ditampakkan amalannya pada hari kiamat. Kemudian dikatakan, betul itu amalan? Iya, itu amalan saya. Saya tidak pernah berinfak kecuali karenamu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, dusta kamu. Kamu itu berinfak hanya supaya orang mengatakan kau ini adalah ahli infak, dermawan, orang murah hati. Subhanallah. Dan itu sudah ma'ruf. Kamu itu riya. Maka malaikat Allah mengatakan kepada malaikat, seret dia masukkan ke dalam neraka. Makanya saya katakan ibu ya, khusus ibu-ibu ini, penyakit orang infak itu 4. Penyakit orang infak itu berapa? 4. 1 riya, 2 sum'ah, 3 alman, yang keempat adzan. Hati-hati. Pertama riya, dia infak itu memang ingin diketahui orang. Pamannya infak ke masjid ini, nih saya infak Pak ya untuk masjid, tapi tolong nama saya cantumkan ya di papan, biar orang semua baca. Dan jangan lupa share di grup, kasih tahu Haji Anu infaknya sekian, nanti saya tambah besok lagi infaknya. Nah, itu namanya infak riya. Infak yang seperti ini nggak dapat pahala. Atau tolong ya Pak, ketika nyerahkan uang selfie dulu lah, nanti di share ya di grup, biar tahu siapa yang ngasih infak. Sekarang kan zaman medsos tuh, orangnya dipoto, uangnya dipoto sambil salaman dengan takmir masjid, minta di share. Nggak di share sama pihak masjid, di share sendiri, taruh di Instagramnya, taruh di Facebooknya. Kemudian ditulisi, alhamdulillah saya sudah membantu masjid ini 5 juta. Kasih status di atasnya itu. Masya Allah. Ada orang kayak gitu. Ada lagi, ini sering saya ceritakan. Ada orang riya itu kepancing ibu bapak. Awalnya dia infak itu subhanallah ikhlas karena Allah. Betul-betul dia datang ke masjid sini, tolong Pak, saya infak Pak ya, jangan sebut nama saya. Lalu nama siapa yang disebut? Sebut saja Abdullah, hamba Allah. Hamba Allah, iya hamba Allah. Ditulislah hamba Allah 5 juta. Besoknya nyumbang lagi. Gimana Bu? Ditulis namanya, enggak usah Pak Ustaz, tulis saja hamba Allah. Sampai 5 hamba Allah itu dia semua yang infak. Tetangganya ngompor-ngompori, ibu ini PNS, gaji tinggi, saya lihat tak pernah infak tuh ke masjid. Marah ibu ini, kau tak lihat ya 5 hamba Allah itu siapa? 5 hamba Allah itu saya itu. Ada orang kayak gitu tuh. Itu dia kepancing. Tadinya ikhlas, akhirnya jadi riya. Jangan salah, hamba Allah yang nomor 1, hamba Allah yang nomor 3, hamba Allah yang nomor 10, itu saya, itu semua sama 5 juta itu.
Pokoknya 5 juta itu saya itu katanya. Subhanallah. Ada orang yang kayak gitu, pengen tahu orang. Lah ini hati-hati nih, riya seperti ini menghilangkan, bahkan terkadang amalan 10 tahun yang silam bisa digugurkan hari ini gara-gara riya. Kita ini sudah lupa pernah infak ke masjid di 10 tahun yang silam. Diingatkan lagi. Jalan-jalan sama kawannya. Kemudian dia lihat masjid, ngomong pula sama kawannya. 10 tahun itu saya pernah infak di sini loh. Sebutkan pula sama kawan. Padahal sudah 10 tahun itu dia bisa menyebutkan hari ini, ingat dia pula. Itulah bedanya infak besar dengan yang kecil. Kalau infak kecil lupa tuh, 2 hari aja lupa. Kalau infak 2.000. Kalau infak 1 juta itu ingat terus biasanya. Ingat terus, ingat dompet, ingat infak. Oh iya tadi diinfakkan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati, ini penyakit penggugur riya. Penggugur dosa adalah penggugur pahala adalah riya. Yang kedua sum'ah. Sum'ah itu karena mendengar, kalau riya karena melihat. Riya itu pengen dilihat orang, kalau sum'ah pengen didengar. Ya, contoh yang mudah saja yang sering saya contohkan. Kalau seandainya ada ibu nih atau bapak nyumbang ke masjid ini, subhanallah, ikhlas top markoto. Ustaz saya sumbang nih, tolong ini untuk keramik, untuk sajadah, untuk ini, untuk itu. Perlu saya tulis Pak? Tidak usah. Hamba Allah tidak usah juga. Lalu siapa? Tidak usah lah, pokoknya ambil aja. Saya percaya sama Pak Ustaz. Besok nyumbang lagi, gitu lagi. Gitu lagi, bagus nggak? Bagus. Tidak mau disebut nama, nggak mau disebut hamba Allah, tidak mau disebut, pokoknya kosong, pelompong. Tapi uangnya diinfakkan. Ikhlas luar biasa. Sekali kawannya main-main di masjid, ngobrol pula sama pengurus masjid. Masya Allah, ada itu seorang bapak baik sekali, kata Pak Ustadz itu. Dia kalau infak ke sini itu tidak pernah mau disebut nama. Siapa namanya Pak? Itu loh si Anu katanya. Kemudian orang ini datang ke si Anu tadi. Saya tadi dari masjid loh. Saya nggak nyangka kamu itu infak banyak di masjid itu ya. Kok kamu tahu? Iya tahulah Pak Ustadz yang cerita. Terus ngomong apa Pak Ustadz? Iya dia bilang kamu orang baik. Terus ngomong apa lagi? Terus ngomong apa lagi? Terus ngomong apa lagi? Dia senang. Makanya dia terus begitu. Dia pengen dengar ngomong apa, sedap dia kalau didengar itu. Iya, waktu saya ngomong bukan hanya Pak Ustadz saja, ada 10 pengurus di situ. Itu pengurus ngomong apa tuh? Lah kebetulan itu waktu ngomong corong masjid nggak dimatikan, kedengaran keluar. Nggak macam-macam masyarakat itu. Ini kan masalah itu. Harusnya dia mengelak ketika kemudian dikatakan seperti itu. Salah, itu bukan saya, itu orang lain. Begitu harusnya. Ini enggak. Ini enggak, dia nyusul, dia terus mengejar pertanyaan. Terus gimana? Apa katanya? Komentarnya gimana? Itu sum'ah namanya itu. Sum'ah itu sedap. Kalau kebaikannya itu disebut orang, senang, telinganya jadi kayak gajah gitu, dibuka lebar-lebar. Masyaallah muslimin yang dimuliakan. Kemudian yang ketiga azan. Ini bahaya azan ini. Mengungkit-ungkit pemberian. Terkadang orang yang diungkit tidak tahu dia. Pamannya nih orang sedekah kepada orang miskin. Ada orang miskin minta kepada kita, kita kasih, minta lagi kita kasih, minta lagi kita kasih. Kemudian kita ngomong sama orang lain, itulah si Anu itu selalu minta sama saya. Terus dikasih, anak kasih. Kemarin dia minta lagi, kamu kasih, saya kasih. Ngapain diceritakan kepada orang? Itu namanya ngungkit pemberian. Sudahlah kalau udah ngasih, udah cerita, nggak usah cerita dia. Cerita kita dengan Allah saja. Kemudian yang terakhir, adzan ini yang lebih nyelekit, menyakitkan. Kadang-kadang betul-betul ditujukan kepada orang yang dibantu sama kita. Kamu kalau nggak saya bantu nggak jadi begini kau itu kan. Langsung dituju orangnya itu. Itu sakit lagi itu. Lah orang-orang riya ini Bu Bapak, nanti pada hari kiamat ditampakkan amalannya. Banyak amalannya, tapi tiba-tiba amalannya dibuang oleh Allah dan orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Kemudian orang ketiga, seorang mujahid yang mati dalam medan perang, didatangkan. Kemudian ditampakkan pahala jihadnya. Dia mengaku itu pahalanya. Tapi Allah katakan, kadzabta, dusta kamu, kau ini berjihad supaya orang menyebutmu pahlawan, orang hebat, pemberani.
Kau ini hanya ria saja, masuk kau ke neraka. Ini namanya al-arduna. Proses yang selanjutnya ditampakkan amalan. Setelah ditampakkan amalannya, barulah proses yang selanjutnya adalah hisab. Proses yang selanjutnya hisab. Hisab ini termasuk di dalamnya adalah pengambilan catatan, pembacaan catatan. Pengambilan catatan itu, catatan ini ada dua macam. Ada catatan yang dikumpulkan setiap kaum satu catatan. Umpamanya Nuh satu catatan dengan kaumnya, Ibrahim satu catatan dengan kaumnya. Kemudian Musa catatan dengan kaumnya, Isa satu catatan dengan kaumnya. Termasuk Rasul dan seluruh umatnya satu catatan, satu buku ditulis di situ. Dan ini catatan yang pertama, ini catatan yang membongkar semua aib kita di hadapan manusia. Karena akan dibaca. Catatan Abu Bakar, Umar, Utsman ada di situ, catatan kita juga ada di situ. Ketika catatan itu dibaca satu persatu, Abu Bakar ini kebaikannya, Umar ini kebaikannya, Utsman ini kebaikannya, Ali ini kebaikannya, orang soleh ini kebaikannya, ini Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan para ulama. Giliran kita yang dibaca, rupanya tidak ada kebaikan kita dibandingkan mereka. Malu kita. Karena pada hari itu semua makhluk Allah di dunia akan menghabarkan habarnya yauma tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu semua makhluk yang ada di bumi ketika di akhirat akan menjadi saksi bagi kita. Kita enggak mungkin mengelak di hadapan Allah. Enggak mungkin. Karena Allah mengatakan yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun. Hari di mana mulut dikunci, tangan pula bicara, saksi pula kaki. Bahkan kulit ini akan bicara. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, badan marah sama kulit, lima syahidtum alaina. Hei kulit, kenapa kau menyalahkan badanmu sendiri? Maka kulit tiba-tiba mengatakan, antaqanallah, Allah yang buat aku bicara wahai badan. Semua akan bicara. Di dunia kita bisa cari pengacara, cari saksi dengan cara dibeli dan dibayar. Di akhirat mana ada pengacaranya saja butuh pengacara, lawyernya saja butuh lawyer, dan tidak ada lawyer karena saksinya terlalu banyak. Tidak ada yang mengelak. Makanya kenapa dalam Islam itu kita harus pandai menyembunyikan aib orang lain, supaya pada hari kiamat aib kita ditutup Allah Subhanahu wa taala. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutup dia aibnya pada hari kiamat. Ingat Bu, jangan suka membongkar aib orang. Amalan yang paling baik, kata Nabi SAW, adalah orang yang menutup aib orang, memasukkan rasa senang ke dalam hati orang. Sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, kebahagiaan yang kau masukkan ke hati seorang muslim. Karena ada di dunia itu orang yang suka menyakiti tugasnya, ada orang itu yang diciptakan khusus nyakiti orang. Ada tuh seperti itu. Sama dengan keledai. Allah mengatakan, inna angkarul aswat la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk itu adalah suara keledai. Allah sebutkan dalam surah Luqman. Artinya begini, Allah ciptakan keledai, Allah ciptakan suara keledai, tapi Allah katakan seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ada orang itu Allah ciptakan di manusia, Allah ciptakan dia bisa bicara, tapi bicara yang keluarnya itu buruk saja. Ada orang yang diciptakan seperti itu tuh. Ingat Bu ya, ibu kalau punya tetangga kemudian selalu menjelek-jelekan ibu, memang Allah ciptakan orang itu seperti itu. Tapi jangan dibalas, supaya Allah bedakan mana orang baik, mana orang jahat, mana orang mulia, mana orang hina. Sebab kalau dibalas keburukan dengan keburukan, gak beda ibu dengan dia. Ustaz gak tahan saya, mulutnya itu ember besar, kalau ember kecil saya masih bisa lah ngomong saja, gak berhenti. Kalau saya punya mesin jahit, saya datang, saya jahit tuh mulutnya Ustaz. Sakit sekali, sakitnya tuh di sini. Kalau memang tidak tahan disakiti orang,
maka cobalah ibu maafkan saja. Tidak bisa Ustaz, cemana dimaafkan? Sakit sekali umangannya itu, nyelekit. Ya. Kayak bawa silet tuh di tangan, hati saya disayat-sayat. Oh, sampai begitu dalamnya? Iya begitu Ustaz. Difitnahnya saja. Kalau tidak bisa memaafkan, maka ibu cukup tidak memikirkan orang itu. Anggap ibu tidak punya tetangga kayak dia. Anggap ibu tidak punya kawan seperti dia. Tidak bisa Ustaz, hari-hari lewat, namanya tetangga sebelah, ya sudah tidur saja. Tidur, iya tidur. Karena Ashabul Kahfi itu bisa mengalahkan musuh dengan tidur. Ashabul Kahfi itu mengalahkan musuh bukan dengan pedang, bukan dengan senjata, dengan tidur. Ketika dia disakiti oleh kerajaan, kemudian akhirnya mereka masuk ke gua, Allah tidurkan 300 tahun lebih. Ketika bangun musuhnya sudah kalah. Makanya cara melawan musuh, tidur. Tidak bisa tidur Ustaz, beli antimu, minum, tidur. Nanti bangun tidur sehat, segar. Dia nyakiti lagi, tidur lagi. Jadi intinya jangan dipedulikan. Dan di posisi ibu jangan suka nyakiti hati. Jangan suka, karena amalan yang paling baik itu adalah jabrul qalbi. Jabrul qalbi itu artinya memberikan kebahagiaan sama orang. Kasihan loh orang itu, Bu. Orang itu sudah susah mikirin anaknya, sudah susah mikir suaminya, sudah susah mikir orang tuanya, sudah susah mikir kehidupan rumah tangganya. Ibu pula ngasih susah sama dia, nyakiti tetangganya. Makin susah lagi lah, itu musibah di atas musibah namanya. Bagaimana caranya Ustaz? Diem. Jangan suka kalau dapat berita macam-macam, diem. Kalau bisa tenangkan hati tetangga. Kalau tetangga kena musibah, Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kelapangan rezeki kepada anda, mudah-mudahan Allah bahagia. Kasih doa supaya dia senang, tenang. Itu amalan paling tinggi. Ini sudah tidak pernah membahagiakan tetangganya, nyakiti pula tetangganya, nyelekit pula ucapannya itu. Terus anak si Anu itu aneh, sore-sore dah keluar, pagi dia datang. Jangan-jangan katanya. Apa urusan jangan-jangan? Urusan dia. Jangan dimikirkan urusan tetangga. Urusan kita aja susah diatur, apalagi urusan orang. Jangan membuat beban kepada orang. Makanya Nabi itu ketika melihat ada salah seorang sahabat dari salah satu budak, wajahnya jelek, dan dia pun budak. Ketika Rasul masuk ke pasar, ditangkap, dipeluk dari belakang. Sambil guyon Rasul mengatakan, man yashtari hadal gulam, siapa yang mau beli budak ini? Budak ini mengatakan, ya Rasul, saya ini jelek, murah harganya. Kata Rasul, tidak, innaka indallahi ghalin, kamu itu di sisi Allah sangat mahal. Ya. Ditenangkan sama Rasul, tidak, kamu itu orang baik, mahal, bagus. Ya. Ini enggak, orang cari kerja ke sana kemari, sudah enggak dapat, didonkan, patutlah kau ini sekolah pun tak bisa, bodoh kau mau diterima pula. Kadang-kadang ada orang kemudian didonkan. Jangan besarkan hati orang, karena orang yang membesarkan hati orang, menutupi aibnya, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Dan biasakan, coba menjadi orang yang paling amanah mendengar. Orang itu susah jadi amanah mendengar itu. Maksudnya gini, kalau ada kawan curhat, jangan langsung diterima, Bu ya. Ini ada kawan ada masalah dengan keluarga, datang ke ibu mau curhat atau datang ke bapak, pertama yang ibu katakan, maaf ya, jangan cerita dulu. Jangan cerita, kamu kan gak tahu saya. Bisa saja nanti aib kamu tersebar. Kalau kamu merasa amanah dengan saya, bolehlah kau ceritakan. Tapi kalau tidak, jangan, nanti aibmu tersebar. Kalau begitu, jangan pula ditanya duluan, nampak murung, ceritakanlah ada apalah, mancing pula. Ya. Jadi ditahan dulu. Kalau dia mengatakan, tidak, saya yakin dengan ibu itu nampaknya mukanya amanah, tapi tolong jangan ceritakan sama orang. Akhirnya diceritakan.
Ibu ini ketemu kawannya, cerita pula dia, tadi si Anu datang. Iya, kenapa? Dia ngomong jangan ceritakan sama orang. Saya minta kamu juga jangan ceritakan ya sama orangnya. Nanti orang ketiga ini ketemu dengan kawannya. Tadi saya ketemu dengan ibu, dia dapat cerita dari kawannya, tapi tolong jangan ceritakan sama orang. Jadi satu kampung tahu tuh baiknya. Orang ini tidak paham itu amanah dengar. Kalau telinga tidak bisa amanah, yang lain tidak akan bisa amanah. Nih rumah di zaman sekarang ini kan couple tuh, lain dengan rumah dulu. Kalau di kampung nih masih alhamdulillah satu. Jadi kalau tetangga tengkar kita tidak tahu. Tapi kalau di perumahan itu couple dempet, tetangga umpamanya bertengkar dengan suaminya, dengan orang tuanya, dengar kita di samping. Kalau ada orang bertengkar di samping rumah, ambil kapas tutup, jangan sampai dengar. Jangan sampai dengar. Kalau terdengar juga jangan direkam. Ini enggak, tetangga direkam dia tahu itu. Kenapa? Namanya di sampingnya dia dengar lah kan gitu, dari awal sampai akhir dia tahu. Datang suaminya, sini bang, saya mau cerita. Sama abangnya diceritakan baiknya. Jangan bu, ibu saja yang tahu, abangnya nggak usah tahu. Itu namanya amanah dengar. Lah kalau ini tidak bisa, macam mana dia bisa memegang amanah lisan, amanah mata, amanah kaki? Dengar saja tidak bisa menjaga amanah dia. Makanya penting di sini introspeksi diri. Nanti pada hari kiamat kita akan dipermalukan dengan catatan besar ini. Lah di sana ada catatan masing-masing. Saya punya catatan, bapak punya catatan, ibu punya catatan. Dan catatan itu sudah dicatat di dunia oleh malaikat Raqib dan Atid. Dia mencatat yang baik dan yang buruk, dicatat semuanya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun suara pembicaraan manusia kecuali dicatat Raqib dan Atid. Artinya masing-masing orang punya catatan. Dan ingat, catatan itu akan sesuai dengan perbuatan kita, karena kita diberikan ingatan yang tidak diberikan di dunia. Kalau di dunia ingatan kita terbatas. Kita pernah menyakiti orang 5 tahun yang silam sudah lupa. Ingat gak kau nyakiti saya? Enggak, saya gak pernah nyakiti kamu katanya. Lupa dia. Karena orang yang nyakiti biasanya mudah lupa. Orang yang disakiti tidak akan lupa sampai kiamat. Orang yang dolim itu lupa kedolimannya, tapi orang yang didolimi gak akan pernah lupa. Bahkan dicatat di diarenya itu, guys, saya disakiti tanggal, tahun, semua ada tahu. Orang yang didolimi itu gak akan lupa bu. Karena orang yang didolimi itu tidak pernah tidur, sama dengan Allah tidak pernah tidur. Kalau dia sampai berdoa kepada zat yang tidak tidur, maka doa orang yang didolimi itu mustajab, karena antara dia dengan Allah tidak ada penghalang, walaupun yang berdoa orang kafir, apalagi orang muslim. Ya. Maka penting di sini harus memahami. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, catatan yang pribadi-pribadi itu, kalau dia orang mukmin ketika mengambil catatan dengan tangan kanannya, kalau dia orang kafir dengan catatan mengambil dengan tangan kirinya, kalau munafik dengan tangan kiri dari belakang punggungnya. Karena manusia di dunia kan cuma 3: mukmin, kafir, munafik. Cuma 3 saja. Maka di sini ditentukan, kalau dia orang beriman ngambil dengan tangan kanannya, bangga dia. Dia berteriak, ha umukra'u kitabiyah, baca catatan saya. Kenapa? Karena sudah tahu jalannya ke surga, bangga dia. Kalau mengambil dengan tangan kirinya, bingung dia mau ngomong apa, maunya dilempar tapi tak bisa. Ini hari menegangkan. Saya akan bercerita satu kisah. Di zaman Nabi SAW, Nabi itu punya istri sampai 9. Ada yang mengatakan 11. Bapak ingin ikut Nabi? Ikut Nabi? Berapa istri? Nabi itu 9, ada yang mengatakan 11. Lah ketika Rasul itu berada di gidan Aisyah radhiyallahu anha, tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha kemudian menangis di hadapan Rasul. Rasul sedang tidur. Kebiasaan Aisyah itu, bu, ibu kalau ingin jadi Aisyah, Rasul itu kalau giliran Aisyah, maka Rasul itu selalu tidur kepalanya di paha Aisyah. Aisyah itu tidak akan pernah tidur sampai Rasul tidur. Dari kepala Rasul diletakkan di pahanya. Saking cintanya Aisyah dengan Rasul.
Saya gak yakin ibu seperti Aisyah. Paling tinggi lempar bantal, tidur sana. Tidur bangsa, tidur. Kadang-kadang gak dibersihkan pula. Ketika Rasul sudah nyenyak tidur, Aisyah melihat Rasul. Di situ tiba-tiba Aisyah menangis sejadi-jadinya. Tiba-tiba air matanya jatuh ke pipi Rasulullah yang berada di pahanya. Terperanjat Rasul bangun. Langsung dia bangun, duduk, dipandangnya muka istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian bertanya, "Ya Aisyah, lima tabki wa lima dum?" Hai Aisyah, kenapa kau menangis? Kenapa itu air mata menderas seperti itu? Aisyah menangis kenapa coba? Apakah karena sempit rumahnya? Tidak. Aisyah bukan karena sempit rumahnya dia menangis, dia ingin rumah lebar, bukan. Rumah Rasul itu kecil, bahkan kamar Rasul itu seukuran Rasul itu sendiri. Jadi kamar Rasul itu seukuran badan Rasul, sebagaimana panjangnya badan Rasul, itulah kamar Rasulullah. Kecil kamar Rasul itu. Kalau kamar bapak-bapak lebar, orang 50 pun masuk. Ini Rasul kamarnya kecil, seukuran dengan badan dia. Apakah Aisyah karena menangis karena kecilnya rumah? Tidak. Apakah karena Rasul tidak ngasih gelang cincin dan anting? Tidak pula. Apakah karena kurang uang belanjanya? Tidak. Itu Aisyah di zaman sekarang yang gitu-gitu itu. Nangis kalau uang belanjanya kurang. Nangis tetangganya beli tas, suaminya tak belikan tas dia. Ayolah. Nangis di rumah tetangganya di tingkat, kok kita masih tingkat satu saja. Dan itu bahaya kalau hasad. Lihat tetangganya di tingkat, darahnya naik. Tingkat 2 makin tensinya naik. Tingkat 3 stroke dia. Ada orang yang seperti itu. Orang hasad. Ya. Jadi Aisyah menangis, ditanya oleh Rasulullah, kenapa Anda menangis? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tadzakartu yaumal qiyamah ya Rasulullah. Aku ingat dengan hari kiamat. Hal tadkuruna bi ahlika yaumal qiyamah ya Rasulullah. Apakah kau ingat diriku pada hari kiamat? Maka kata Nabi SAW, ya Aisyah, adapun di tegak tempat orang tidak mungkin ingat siapapun pada hari kiamat. Walaupun saya. Pertama, ketika orang meniti siratal mustaqim, tidak akan ingat siapapun sampai dia selamat dari titian dan tidak masuk ke dalam jahannam. Kemudian yang kedua, indal mawazin, ketika di tempat penimbangan amal sampai dia tahu mana amalan yang lebih berat, yang baikkah atau yang burukkah. Dan yang ketiga, saat suhuf diterbangkan sampai dia betul-betul tahu apakah tangan kiri dan kanan yang mengambil ataukah tangan kirinya yang mengambil. Orang gak ingat siapapun karena berdebar-debar hari itu. Oleh karena itu kita hanya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil catatan itu dengan tangan kanannya, karena itu alamat dia selamat. Mereka adalah ashabul yamin, orang-orang kanan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, nampaknya waktu juga yang memisahkan. Pertama, suara yang membatasi, karena suara saya kencang jadi mudah capek. Yang kedua, saya lihat mata-mata ibu dan bapak sudah mulai sayup, entah karena meresapi, entah karena ngantuk, entah karena lelah, saya tidak tahu. Saya husnudon saja, mungkin khusyuk kali ya. Khusyuk dengerin sampai ngantuk-ngantuk gitu ya. Tetapi untuk lebih meriah pengajian pada malam ini, kita buat tanya jawab saja. Insyaallah kita ya sambung lain kali di lain kesempatan. Tapi kita akan baca dulu beberapa pertanyaan. Bismillah Ustaz ya. Kalau kita bercerita amal baik kepada istri kita, apakah termasuk ria juga? Iya, pertanyaan bagus. Bismillah, alhamdulillah. Ria itu artinya diambil dari ra'ah, melihat. Artinya ria ingin dilihat amalan. Maka sebaiknya tidak usah diceritakan. Tidak usah diceritakan kepada siapapun, walaupun sama istri. Sembunyikan saja antara bapak dengan Allah. Sebab istri itu tidak bisa dipegang kadang-kadang. Bapak cerita sama istri, istri pula cerita sama tetangga. Kan begitu. Kalau bapak-bapak itu masih pakai akal,
Maaf ibu ya, bukan berarti ibu tidak punya akal, tidak. Ibu punya akal, cuman perasaannya lebih tinggi dibandingkan akalnya. Kalau laki-laki perasaannya kecil, akalnya yang besar. Makanya laki-laki itu simple hidupnya. Kalau marah paling tinggi nampar laki-laki itu, simple dia. Tapi perempuan kalau marah dia akan ngomong, laki-laki baru satu kalimat, ibu sudah 1000 kalimat. Kenapa? Mengungkapkan perasaan. Bahkan perkara 10 tahun ibu bisa hafal tanggalnya, harinya, jamnya. Bapak ini pernah selingkuh, aku tahu dulu. Jadi tahu dia, bisa ingat pulanya, memorinya kuat dia. Kalau bapak ini udah lupa gitu ya, kesalahan ibu bapak itu mudah lupa. Makanya kenapa laki-laki itu jadi pemimpin? Sebab kalau ibu jadi pemimpin, setiap hari di pengadilan agama numpuk orang minta cerai itu. Karena tersinggung sedikit minta cerai, tersinggung sedikit minta cerai. Nggak mikir. Kalau bapak-bapak masih mikir anaknya, gimana istrinya, masih mikir lagi situ. Makanya jadi pemimpin rumah tangga. Jadi apakah termasuk riya? Ya, orang yang berbuat baik kepada istri, kita bercerita amal baik kepada istri, ya bisa riya kalau itu jadi kebanggaan. Sebaiknya tidak bercerita. Kalau sudah beramal, sudahlah. Ada amalan-amalan itu yang lebih baik ditampakkan, ada amalan-amalan itu lebih baik disembunyikan. Amalan ditampakkan seperti syiar, pengajian ini amal ditampakkan. Mau kemana Pak? Mau ke pengajian di masjid itu. Mau kemana Bu? Mau ke pengajian. Apa-apa, namanya syiar ya. Tapi ataupun amal ditampakkan seperti pakai pakaian muslimah, pakai pakaian muslim, itu amalan ditampakkan syiar. Tapi ada amalan-amalan yang lebih baik disembunyikan, seperti sedekah disembunyikan. Nah, ngapain juga ditampak? Termasuk amalan kebaikan apa diceritakan. Kecuali kalau dia ditanya, Pak, mana tadi uang nampak tadi di atas meja 50.000, kenapa tak ada? Oh iya Bu, tadi diinfakkan di masjid. Aduh, micin belum dibeli. Kadang ada istri tidak bangga, harusnya alhamdulillah diinfakkan, enggak. Kenapa diinfakkan Pak? Kan mau dibelikan super mie. Ada istri yang kayak gitu, dia tidak suka suaminya infak. Jadi kalau ditanya ya mungkin lah, tapi kalau tidak ditanya tidak usah cerita, tidak perlu cerita. Cukup anda dengan Allah Azza wa Jalla yang tahu saja. Wallahu a'lam. Baik, kita buat tanya jawab pakai ini sudah disediakan sama pengurus. Langsung saja tanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Ustaz. Apabila seorang muslim meninggal dunia, sialnya ketika dia kubur, dia mendapat siksa kubur. Apakah siksaan itu hanya sementara ataukah sampai hari kiamat? Dan setelah dihisab nanti, apakah mengurangi siksaan di akhirat tersebut? Karena sebelumnya telah disiksa oleh jauh dunia. Iya, pertanyaan bagus, Masya Allah. Alhamdulillah. Apakah siksa kubur itu munqati atau muttasil? Munqati itu terus menerus sampai kiamat, terputus sampai kiamat, ataukah muttasil terus-terusan sampai kiamat dibangkitkan? Maka kata para ulama, kalau dia seorang mukmin, maka dia tidak mungkin disiksa sampai kiamat. Ada batas waktunya. Tapi kalau dia orang kafir, maka akan diadab sampai kiamat, baru berhenti pada tiupan sangkakala yang pertama, berhenti total, tidak ada adab kubur karena menjelang hari kebangkitan. Tetapi adab kubur itu berbeda dengan siksa neraka. Adab kubur itu adab kecil, neraka itu adab besar. Artinya adab kubur ini baru muqaddimah. Karena ruh di kuburan itu, kalau dia ruhnya orang-orang yang beriman, dibagi 3. Ada ruh orang-orang yang mati syahid, maka jasadnya di kuburan, ruhnya digantungkan di kendil-kendil di bawah arsy. Yang kedua ada ruh orang-orang soleh,
maka ruhnya, badannya tetap di kuburan, ruhnya bolak-balik ke sorga dan akan bergelantungan di pohon-pohon sorga. Tapi ada ruh yang tetap tinggal di dalam kuburan karena dia tertahan dengan perkara-perkara seperti hutang yang belum dibayar. Itu ruhnya tertahan. Jadi orang kalau punya hutang segera bayar supaya ruhnya tidak tertahan. Tapi orang kafir, maka ruhnya akan masuk neraka, jasadnya tetap di kuburan dan mereka disiksa. Jadi kuburan itu awal, makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu apabila diingatkan tentang neraka enggak pernah nangis, biasa saja. Tapi kalau diingatkan dengan kuburan dia menangis. Dikatakan kepada Utsman, "Ya Utsman, kenapa kau menangis? Disebutkan padamu neraka kau diam saja, disebutkan padamu kuburan kau baru menangis." Maka Utsman mengatakan, "Celaka engkau, kuburan itu adalah raudun min riyadil jannah atau hafrun min hufarin nar." Bisa saja kuburan itu taman menuju taman-taman sorga, atau mungkin dia gorong-gorong lubang-lubang yang akan menjerumuskan manusia ke neraka. Makanya Umar bin Abdul Aziz suatu ketika dia pulang dari masjid dan mengatakan kepada kawan-kawannya, "Asbikuni, asbikuni, pulang duluan, pulang duluan." Setelah itu dia ambil baglahnya, ambil keledainya, rupanya mengarah ke kuburan. Sampai di kuburan Umar bin Abdul Aziz duduk dan memandang, "Wallahi la adri ainal mu'azzam wa ainal muhtaqar." Demi Allah, aku sudah tidak bisa lagi membedakan di kuburan ini mana yang sedang dimuliakan, mana yang sedang dihinakan. Kemudian dia membacakan ayat, "Ma aghna anni maliyah halaka anni sultani." Duhai harta yang kubanggakan di dunia, tidak akan manfaat jika posisiku seperti kalian dalam kubur. Duhai pangkat jabatan yang aku muliakan di dunia, tidak ada gunanya jika aku juga menyusul kalian dalam kubur. Artinya bahwa kubur itu adalah muqaddimah azab kecil sebelum azab besar. Makanya Allah mengatakan azab kubur disebut azab adna dan azab akhirat disebut azab akbar. Azab adna azab kecil dan akhirat itu azab besar. Jadi dia muqaddimah. Ya. Bukan berarti kalau sudah diazab di kuburan gak diazab di akhirat. Lah buat apa neraka dan surga kalau gitu? Gak ada dong orang masuk neraka jadinya kosong nerakanya. Karena sudah diazab di kuburan semua surga kan gitu. Azab kuburan itu muqaddimah. Makanya kenapa kita disuruh berlindung setiap sebelum salam ketika tasawuf akhir? Salah satunya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Pertama kita minta perlindungan dengan azab kubur. Itu sebelum salam ketika kita setiap sholat dalam tasawuf akhir. Karena memang azab kubur itu mengerikan. Begitulah manusia. Manusia itu terlahir dari air yang hina. Air mani. Keluar dari tempat yang kotor, tempat keluarnya najis. Dan apabila meninggal jadi bangkai. Itulah manusia. Dilahirkan sendirian, diwafatkan sendirian, dalam kubur sendirian, dan akan menghadap Allah sendirian. Itulah manusia. Maka takutlah dengan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Ya, yang lain. Fadhal, kasih mic-nya. Waalaikumsalam. Gimana kurang jelas? Dekatkan mic. Apa yang harus kita buat untuk kita bisa ikhlas ketika kita beramal? Bagaimana caranya supaya kita ikhlas dalam beramal? Baik. Pertama, berdoa kepada Allah, karena yang membolak-balikan hati itu Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku. Hati kita ini berbolak-balik, apalagi ria. Ria itu diibaratkan Rasul seperti semut hitam berjalan di batu yang licin berwarna hitam di kegelapan malam. Nampak gak tuh semutnya itu? Semutnya hitam berjalan di batu yang licin berwarna hitam di kegelapan malam. Mana nampak semutnya?
Itulah riya, tahu-tahu riya saja. Lagi khusyuk, Allahu Akbar. Di sebelah ada calon mertua, dipanjangkan pula, diindah-indahkan suaranya. Supaya apa? Supaya kedengaran sama calon mertua. Kadang ada seperti itu, anak muda naksir gadis tetangga, akhirnya ikut tadarus di masjid. Wah, kalau dia ngaji dipanjangin supaya dia dengar, supaya dengar, ini suara saya, suara abang ini, calon, kan gitu ya. Ada orang itu memang hidup itu seperti itu, hanya untuk manusia. Jangan hidup untuk manusia. Hiduplah untuk Allah. Orang kalau bersandar kepada manusia, hidupnya selamanya tidak akan mendapatkan kemuliaan. Jangan seperti tupai yang kalau tidak hinggap di dahan dia jatuh. Jangan pula seperti cecak yang kalau dia lepaskan tangannya dia jatuh ke tembok. Begitulah orang kalau sandarannya manusia tidak kuat. Tapi kalau hati bersandar kepada Allah Azza wa Jalla adalah zat yang sangat kuat, kita akan jadi mulia. Kalau orang bersandar kepada manusia hanya ingin dapat pujian manusia, kalau manusia memuji dia bangga, kalau manusia menghinakan dia rendah hati dan kecewa, maka orang ini telah menghinakan dirinya. Kan ada orang-orang di masyarakat itu kalau manusia bertepuk tangan kepada dirinya, bahagia dia, bangga dia. Tapi ketika tangan yang digunakan bertepuk tangan diletakkan di mukanya, kecewa dia. Ada orang yang seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah menjaga hati. Semua yang kotor di bumi ini bisa dibersihkan, lantai bisa dibersihkan, mobil bisa dibersihkan, tapi hati kalau sudah kotor susah dibersihkan. Maka bagaimana cara membersihkan? Berikan hati ini kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara membersihkan hati supaya tidak terkena riya, terkena sum'ah, terkena takabur, sombong dan yang lain. Jangan sandarkan hati ini kepada manusia, tapi sandarkan kepada Allah. Nabi di awal dakwah itu, ibu bapak, tidak ada satupun orang yang memuliakan Nabi. Semua mengejek Nabi. Nabi dikatakan gila, Nabi dikatakan tukang sihir, Nabi dikatakan macam-macam. Tapi Nabi tidak membalas itu. Semua orang menyakiti Nabi. Abu Lahab menyakiti Nabi, Abu Jahal menyakiti Nabi. Nabi tidak membalas satu ucapan pun kepada mereka. Kenapa? Karena Nabi tahu ada perkara yang lebih besar daripada melayani orang-orang itu, tersampaikannya dakwah kepada manusia. Makanya Rasul tidak pusing dengan ucapan orang. Ketika Nabi SAW berada di Taif, wanita-wanita Taif mencela Rasul. Laki-lakinya melempari dengan batu, anaknya nanam duri supaya Rasul terkena duri di jalan. Sampai Rasul lari 1 mil untuk menghindari lemparan batu orang Taif itu. Tapi Rasul tidak pernah menyalahkan orang-orang. Rasul tidak mengatakan kurang ajar ya kau ya, saya ini Nabi, kenapa kau lempari saya? Tidak. Nabi juga tidak menyalahkan Allah, ya Allah kenapa kau buat aku seperti ini? Beginilah balasan Nabimu ya Rabb. Ketika mereka menghinakan, kenapa? Kemana kamu ya Rabb? Tidak juga. Rasul tidak menyalahkan orang, Rasul tidak menyalahkan Allah, tapi Rasul menyalahkan diri sendiri. Kata Rasul, Allahumma ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, saya hanya mengadu kepada lemahnya kekuatan, wa qillata haya wa qillata tahilati, dan sedikitnya pengalaman dakwah, wa hawani 'alan nas, manusia tidak menghormati aku. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni. Aku yakin kau Rabb orang-orang yang lemah, dan kau Rabbku, kemana lagi ku sandarkan hatiku, punggungku kecuali kepadamu ya Allah. Begitu harusnya. Jadi kalau seandainya orang itu ingin mulia, maka berikan hati ini kepada Allah. Kalau riya, itu memberikan hati kepada orang lain. Kalau dipuji dia bangga, kalau dihina dia kemudian merasa rendah hati. Kan ada orang-orang seperti itu. Orang riya itu sebelum di akhirat sudah tersiksa di dunia. Dia sumbang 100 juta ke masjid dengan harapan pujiannya panjang, dengan harapan namanya dicantumkan, dengan harapan namanya ditaruh di grup. Rupanya tidak ada dicantum, tidak ada di grup, hanya di catatan masjid saja.
kecewa dia. Kalau seperti ini ngapain lah saya sumbang 100 juta. Sumbang saja 1 juta. Sakit hatinya. Ya. Kenapa? Karena harapan dia bukan Allah, tapi pujian manusia. Maka jangan hidup ini bersandar kepada orang, tapi sandarkan kepada Allah. Berdoa agar Allah tidak membolak-balikan hati kita sehingga menjadi orang yang tidak ikhlas. Penting jaga hati. Jagalah hati gitu bahasanya. Jangan kau kotori katanya. Jaga hati. Jangan dikotori. Dikotori dengan apa? Dengan sum'ah, dengan riya, dengan takabur. Itu menghilangkan ikhlas. Bagaimana caranya? Doa satu. Yang kedua, ikhlas itu identik dengan menyembunyikan amalan. Kalau Anda benci, Anda berbuat dosa ketahuan orang, maka lakukan amal soleh juga sama. Kan orang kalau berbuat dosa itu takut tuh. Contoh bapak selingkuh, takut kan ketahuan istri kan? Bisa berabe. Sebagaimana laki-laki selingkuh itu takut ketahuan istrinya, sebagaimana istri selingkuh juga takut ketahuan suaminya, maka beramal soleh juga seperti itu. Kalau bisa tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Sebagaimana maksiat takut ketahuan orang, maka beramal soleh juga jangan diketahui orang. Balance jadi. Kemudian yang ketiga, belajarlah dengan kisah para ulama salaf. Baca ulama-ulama dulu, fadilah-fadilah orang yang ikhlas itu seperti apa. Seperti contoh kisah Zainul Abidin. Zainul Abidin ini pernah menjadi pemimpin Madinah. Orang-orang mengatakan dia itu pelit, kedekut, medit. Kenapa? Karena tidak pernah nampak ngasih sembako sama masyarakat. Harusnya dia itu ketahuan, diliput sama media. Kalau lagi sumbangan itu ada wartawan dipoto, tak pejabat anu ngasih ini, berarti dia orang baik. Ini Zainal Abidin tidak ada gitu-gituan. Tetapi setelah meninggalnya Zainul Abidin, orang-orang miskin baru menangis. Karena Zainul Abidin itu setiap hari dia mengusung gandum di pundaknya. Mana-mana rumah orang-orang fakir diletakkan setiap bulannya. Dia tahu ini habisnya hari apa, diletakkan di situ. Setiap malam keliling dan tidak tahu siapa yang meletakkan gandum di depan rumahnya. Tidak ada yang tahu siapa yang meletakkan. Pokoknya buka pintu ada gandum, buka pintu ada gandum. Semua kenyang orang-orang miskin Madinah. Tetapi orang-orang ini tidak sadar bahwa yang meletakkan Zainul Abidin, mereka mencela Zainul Abidin. Zainul Abidin itu pelit, medit, penguasa tapi medit, kaya tapi medit. Rupanya ketika dia meninggal, 1 karung gandum pun tidak ada di 5 orang miskin. Baru ketahuan siapa yang ngasih gandum itu. Setelah dimandikan jenazahnya, rupanya pundaknya rusak karena setiap malam mengusung gandum. Begitulah orang salaf menjaga keikhlasan. Tidak perlu harus ditampakkan manusia. Jangan pula seorang pemimpin gara-gara masuk got kemudian bawa wartawan. Selfie dulu tolong ya. Siap. Enggak, bukan begitu. Ya. Jadi lihat coba kisah-kisah orang soleh dulu bagaimana ikhlas mereka. Kemudian yang keempat, berkawan dengan orang-orang yang ikhlas. Jangan berkawan dengan orang riya. Berkawan dengan orang-orang baik. Dan itu hanya ada di lingkungan. Kalau Anda hidup di lingkungan orang baik, jadi baik. Kalau Anda di lingkungan orang jahat, pasti akan jahat. Contoh, Anda punya kawan 10 orang hafal Quran, lama-lama ingin belajar Quran. Anda berkawan dengan 10 orang yang merokok, pasti lama-lama merokok. Kenapa? Hari-hari isap asap kan itu. Lama-lama asap knalpot, ya asap juga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi itu tip-tip yang penting. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah jaga tauhid. Jaga tauhid. Nanti pada hari kiamat Allah akan berfirman, "Sana kau pergi kepada orang yang kau minta pujiannya, adakah balasan dari dia?" Tidak ada. Balasan itu hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Maka bersihkan hati dengan cara sandarkan hati kepada Allah, jangan menyandarkan hati kepada selain Allah. Kalau kita ingin mulia, jadilah diri sendiri. Minta kemuliaan itu datang dari Allah. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'ah. Siapa yang hendak menginginkan kemuliaan, kemuliaan hanya ada pada Allah. Minta kepada Allah kemuliaan. Jangan minta kemuliaan manusia ketika memujinya dan merasa rendah ketika seseorang dihinanya. Ingat, hati orang mukmin itu jangan berubah.
Mau orang mengejek dia, tetap hatinya seperti itu. Mau orang memuji dia, tetap hatinya seperti itu. Tidak bahagia karena pujian, tidak sedih karena celaan. Itulah hati seorang muslim, tidak berubah. Coba, jangan berubah. Kalau sudah berubah, dipuji senang, ini sudah bahaya di hatinya. Ya. Kalau sudah nampak kok sedih karena dicela orang, ini sudah bahaya hati kita. Karena seorang muslim itu tidak mungkin berubah hatinya. Lihat Nabi diusir dari Mekah. Setelah ke Madinah, kemudian dia berhasil dakwahnya, kemudian dia bebaskan Mekah. Dia yang diusir, dia pula yang membebaskan kota Mekah. Apa Rasul dendam? Tidak. Dia pernah diusir. Setelah diusir, dia kuasai Mekah. Rasul memandang orang-orang yang pernah menyakitinya. Si Anu menyakiti saya, si Anu mencela saya, si Anu melempari batu dengan saya, si Anu yang membunuh sahabat saya. Tapi Rasul tidak kemudian dendam. Tetap dari dulu penyayang, dari dulu pemaaf, tetap dia penyayang dan pemaaf. Sehingga ketika Fatu Mekah, Rasulullah yang mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa, pergi sudah kumaafkan kalian semuanya. Begitulah hati orang muslim. Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika kecil didolimi keluarganya, saudara-saudaranya meminta izin kepada Ayub, kemudian diajak main ke hutan, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dipungut oleh para pedagang Mesir, kemudian dijual jadi budak. Belakangan Yusuf alaihi salatu wassalam jadi pembesar Mesir. Akhirnya terjadi paceklik 7 tahun. Saudara-saudaranya datang meminta makanan kepada Yusuf, dikasih makanan. Kemudian Yusuf memboyong mereka ke Mesir. Kemudian Yusuf menghilangkan, kata Yusuf, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan bagi saya, Allah sudah mengampuni dosa kalian. Yusuf melupakan. Tetap dari dulu Yusuf pemaaf, sampai hari ini pun Yusuf pemaaf. Begitulah hati orang. Jangan gara-gara dulu dia mencela kita, akhirnya kemudian kita tidak mau berbaik sangka kepada dia. Itu tidak insaf namanya. Ya. Lihat, begitulah orang itu menjaga hati. Wallahu a'lam bishawab.